Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Relvi Briantama, NIM 250301020388. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi terkait kepemimpinan dan etika bisnis mengenai hubungan etis konsumen dan perusahaan. Terdapat 4 topik pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai pengantar hubungan etis konsumen dan perusahaan. Yang kedua terkait prinsip-prinsip kepemimpinan etis. Yang ketiga terkait praktik etika dalam bisnis. Dan terakhir adalah studi kasus dan referensi. Nah, topik pertama adalah pengantar hubungan etis konsumen dan perusahaan. Hubungan etis perusahaan adalah pola interaksi dan pengambilan keputusan perusahaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, transparansi, dan penghormatan terhadap hak pihak lain. Dalam etika bisnis, hubungan etis perusahaan tidak hanya mengatur perilaku internal organisasi, tetapi juga mengatur bagaimana perusahaan berinteraksi dengan pihak eksternal, seperti konsumen, pemasok, karyawan, pemerintah, dan masyarakat. Dengan demikian, hubungan etis mencerminkan komitmen perusahaan untuk menjalankan kegiatan bisnis secara bertanggung jawab dan bermartabat. Nah, di sini terdapat pentingnya perannya etika. Ada 8 poin. Yang pertama, membangun kepercayaan atau trust. Yang kedua, meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Yang ketiga, mengurangi risiko hukum dan konflik. Keempat, mendorong pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kelima, menciptakan budaya kerja sehat. Keenam, menjaga hubungan dengan stakeholder. Ketujuh, mendukung keberlanjutan bisnis. Dan kedelapan, meningkatkan daya saing jangka panjang. Selain pentingnya etika, terdapat tantangan-tantangan dalam menerapkan etika. Yang pertama, ada asimetri informasi. Yang kedua, iklan dan pemasaran yang menyesatkan. Yang ketiga, perlindungan data dan privasi konsumen. Keempat, penetapan harga yang tidak adil. Kelima, kualitas dan keamanan produk. Keenam, penanganan keluhan konsumen. Tujuh, eksploitasi konsumen rentan. Dan kedelapan, konflik antara keuntungan dan tanggung jawab moral. Topik kedua yang akan kita bahas adalah mengenai prinsip-prinsip kepemimpinan etis. Yang pertama ada transparansi. Transparansi merupakan prinsip kepemimpinan etis menuntut pemimpin perusahaan untuk menyampaikan informasi secara jujur, jelas, dan relevan kepada konsumen, khususnya terkait produk, harga, dan risiko. Keterbukaan ini mengurangi asimetri informasi dan mencegah praktik tidak etis seperti iklan menyesatkan sehingga konsumen dapat mengambil keputusan secara rasional. Nah, dalam hubungan etis perusahaan dan konsumen, transparansi membangun kepercayaan dan loyalitas jangka panjang. Pemimpin itu harus transparan, mendorong budaya organisasi yang bertanggung jawab terhadap konsumen sehingga menjadi dasar pemenuhan kewajiban moral sekaligus keberlanjutan bisnis. Prinsip yang kedua adalah akuntabilitas, merupakan prinsip kepemimpinan etis yang menuntut pemimpin dan perusahaan untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan dan dampaknya terhadap konsumen, seperti kualitas produk dan kebenaran informasi. Nah, dalam hubungan etis konsumen dan perusahaan, akuntabilitas membangun kepercayaan dan legitimasi karena menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keadilan dan tanggung jawab moral. Kepemimpinan yang akuntabel mendorong hubungan jangka panjang yang berkelanjutan dan berorientasi pada perlindungan konsumen. Prinsip yang ketiga ada keadilan, merupakan prinsip kepemimpinan etis yang menuntut perusahaan memperlakukan konsumen secara setara, objektif, dan tidak diskriminatif dalam penetapan harga, kualitas produk, serta pelayanan. Nah, dalam hubungan etis perusahaan dan konsumen, keadilan membangun kepercayaan karena konsumen merasa dihargai dan diperlakukan secara wajar. Kepemimpinan yang adil mendorong hubungan jangka panjang yang etis dan berkelanjutan. Kemudian topik yang ketiga adalah praktik etika dalam bisnis. Nah, yang pertama itu ada CSR atau Corporate Social Responsibility, merupakan tanggung jawab sosial perusahaan. CSR itu merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan lingkungannya, tidak hanya fokusnya pada pencapaian keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak kegiatan bisnis terhadap masyarakat. Selain itu, terdapat poin keberlanjutan lingkungan. Melalui CSR, perusahaan berupaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti pengolahan limbah, efisiensi energi, dan penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga ada hubungan dengan pemangku kepentingan. CSR itu membantu perusahaan membangun hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan termasuk masyarakat, karyawan, dan konsumen sehingga meningkatkan kepercayaan dan legitimasi sosial perusahaan. Yang keempat, citra dan reputasi perusahaan. Pelaksanaan CSR yang konsisten dapat meningkatkan citra dan reputasi perusahaan yang pada akhirnya memperkuat daya saing serta keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang.
Kemudian ada namanya praktik berkelanjutan. Efisiensi energi. Perusahaan itu berupaya untuk menerapkan penggunaan energi secara efisien untuk mengurangi dampak lingkungan dan biaya produksi. Praktik ini mencerminkan tanggung jawab etis perusahaan kepada konsumen karena menghasilkan produk yang lebih berkelanjutan. Yang kedua ada manajemen limbah. Manajemen limbah itu yang baik seperti pengurangan, daur ulang, dan pengolahan limbah yang aman, menunjukkan komitmen etis perusahaan dalam melindungi lingkungan dan kesehatan konsumen serta masyarakat sekitar. Kemudian ada produk ramah lingkungan. Perusahaan itu mengembangkan produk yang aman, dapat didaur ulang, dan minim dampak lingkungan. Produk ramah lingkungan itu memberikan konsumen pilihan nih yang etis dan mendukung pola konsumsi berkelanjutan. Terakhir adalah komitmen publik. Komitmen publik diwujudkan melalui keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan kebijakan dan capaian berkelanjutan. Transparansi ini membangun kepercayaan konsumen dan menunjukkan keseriusan perusahaan. Kemudian ada pemasaran etis. Nah, poin-poinnya antara lain kejujuran dalam iklan. Perusahaan harus menyampaikan informasi secara jujur dan apa adanya, menghindari klaim palsu. Pemasaran etis menuntut perusahaan untuk tidak membuat klaim yang berlebihan atau tidak dapat dibuktikan. Kemudian adalah kampanye yang mendidik. Kampanye pemasaran sebaiknya memberikan edukasi kepada konsumen mengenai manfaat, risiko, dan penggunaan produk, serta keseimbangan nilai. Nah, itu perusahaan itu perlu menyeimbangkan kepentingan komersial dengan nilai moral dan sosial. Nah, topik keempat yang akan kita bahas adalah mengenai studi kasus dan referensi. Nah, untuk studi kasus sendiri kita akan mengambil 3 perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu PT Indofood, PT PLN, dan Tokopedia. Untuk PT Indofood sendiri terdapat kasus mengenai kasus penarikan produk makanan oleh PT Indofood. Nah, PT Indofood itu menarik produk Indomie dari pasar Taiwan setelah ditemukan perbedaan standar pelabelan terkait kandungan bahan tertentu. Langkah ini tuh menunjukkan tanggung jawab etis perusahaan dalam menanggapi kekhawatiran konsumen dan regulator, meskipun produk tersebut aman menurut standar Indonesia. Nah, analisis etisnya, perusahaan itu menunjukkan akuntabilitas dan tanggung jawab kepada konsumen dengan mengutamakan transparansi dan kepatuhan terhadap standar lokal. Kasus kedua mengenai PLN, kasus layanan pelanggan PT PLN terkait pemadaman listrik. Jadi PLN itu sering menghadapi kelemahan konsumen akibat pemadaman listrik. Dalam beberapa tahun terakhir, PLN itu meningkatkan transparansinya dengan menyediakan informasi pemadaman melalui aplikasi dan media sosial. Nah, analisis etisnya, upaya ini tuh mencerminkan komitmen etis dalam komunikasi dan pelayanan konsumen, meskipun tantangan teknisnya masih ada. Dan kasus yang ketiga, kasus Tokopedia terkait kebocoran data pengguna pada platform digitalnya. Tokopedia itu mengalami kebocoran data pengguna yang menimbulkan kekhawatiran konsumen terkait privasi. Nah, perusahaan itu merespon dengan melakukan investigasi, memperbaiki sistem keamanan, dan berkomunikasi kepada publik. Nah, analisis etisnya, kasus ini tuh menyoroti pentingnya perlindungan data konsumen dan akuntabilitas perusahaan dalam menjaga kepercayaan konsumen di era digital. Berikut ini adalah referensinya. Sekian presentasi singkat dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.